Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada, pencinta acara muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali bersama saya Aida Syafira dan juga ditemani dengan suami saya Ustaz Taufikur Rahman. Insya Allah kami hadir selama 1 jam ke depan menemani pemirsa di rumah. Kita sama-sama membahas belajar ilmu agama yang insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggapai ridho ilahi Rabbi insya Allah. Dan hari ini kami berdua berkunjung ke wilayah Bekasi Timur di salah satu masjid di sini ya Bi ya, Masjid An-Nur, dan ditemani dengan jamaah-jamaah dari Majelis Taklim An-Nur juga di sini ya. Sebelum kita berbincang-bincang dan membahas tema kita hari ini, terlebih dahulu saya akan menyapa Ketua Majelis Taklimnya dulu nih ya. Ada Ibu Nina di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ustazah. Cantik banget ya, merah. Dan yang hadir di sini jamaahnya merah, kuning, hijau, campur semuanya ya, luar biasa. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah menerima kami di sini, juga kedatangan ibu-ibu semua untuk sharing ilmu agama. Mudah-mudahan ya apa yang kita niatkan hari ini untuk thalabul ilmi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita ya, dan juga menjadi taman-tamannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini Majelis Taklim An-Nur. Iya. Pengajiannya di masjid ini atau di rumah? Masjid ini. Oh, di masjid ini. Oh, subhanallah. Dalam kurun waktu yang 1 bulan berapa kali atau mungkin seminggu sekali? Kita pengajian seminggu sekali. Dilakukan setiap Sabtu pagi jam 9. Sabtu pagi jam 9 ya. Jadi ibunya sudah masak, sudah beres masak, sudah beres nyuci ya. Oh, suami sudah berangkat ke kantor. Waduh, luar biasa ya. Dari kapan Ibu berdirinya Majelis Taklim ini? Berdiri dari tahun 95. 95, subhanallah. Walaupun mungkin pasang surut, kadang banyak, kadang dikit, tapi itu mungkin maklum ya Pak Ustadz ya. Banyak jamaahnya Bu ya? Alhamdulillah. Mungkin dari ibu yang dulu, terus ada yang pindah lagi, tambah lagi ya. Mudah-mudahan istiqomah semuanya ya pengajiannya sampai ke anak cucu kita ya. Amin insyaallah. Baik Ibu, kita siap ya, kita belajar sama-sama ya. Tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya insyaallah ya. Ya, terima kasih Bu Nina. Bi, kita hari ini ingin membahas apa ya? Mengenal alam gaib gitu. Jadi horor banyak yang request gitu kan lewat BBM-an gitu, juga SMS-an gitu. Abi, Bunda tolong dong buka mengenai hal-hal yang namanya yang nggak nampak gitu kan. Yang kalau bahasa agama namanya gaib gitu. Terus ya Abi udah balas secara BBM-annya. Abi bilang ya siap deh ke pasar Minggu bersama Nyonya. Tunggu saat penayangannya gitu. Insya Allah. Jadi pas banget ya ibu-ibu ya, hari ini kita akan membahas tentang mengenal alam gaib. Ya kita memang belum pernah ke alam itu, karena yang namanya gaib itu kan sesuatu yang tidak tampak oleh kasat mata kita ya. Tetapi sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita harus mengimani adanya sesuatu hal yang gaib, dan banyak sekali yang gaib itu ya. Nah kita akan bahas nih, kita akan kupas tuntas hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup nanti kita lanjutkan lagi ya. To be continue gitu. Alam gaib dulu nih Bi, sebagai umat Islam nih. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan alam gaib? Betul, pemirsa, ketika kita memaknakan makna beriman, makanya para ulama jumhur mendefinisikan yang disebut iman adalah tasdikun fi qalbi, meyakinkan kebenaran dalam hati, kemudian membuktikan secara aplikasi dan juga melafadzkan secara lisan. Ketika 3 syarat ini tidak berkumpul, maka belum sempurnalah iman kita. Jadi hati, ya, dalam hal apa Ustaz? Harus percaya. Nah, korelasinya untuk menjelaskan daripada yang tadi saya sebutkan 3 kriteria itu, Allah mengajarkan dalam surah Al-Baqarah di pembukaan itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah
wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu diantaranya. Jadi kriterianya Allah memberikan, Bun. Yang pertama, jadi syaratnya orang beriman, ya hal-hal yang sifatnya di hati kita harus meyakini, walaupun terkadang nggak nampak oleh pandangan kasat mata kita sebagai manusia, bukan karena nggak ada, karena pandangan manusianya yang terbatas. Contoh, biar lebih paham dulu, jadi biar jangan salah penafsiran pemirsa, Ibu Jamaah Talim An-Nur, karena saya pakai mikrofon, suara saya terdengar nggak Ibu? Terdengar, oke. Jadi Ibu yakin ya ada aliran listriknya nggak? Ada kan? Ada. Ya, saya mau nanya, Ibu lihat nggak aliran listriknya? Kenapa Ibu bilang yakin ada? Nah, ada suaranya. Inilah gambaran contoh iman, Bun. Gitu. Jadi kalau imannya hidup, laksana mikrofon. Kenapa pemirsa tuh jamaah tabligh akbar walaupun luas, ya di lapangan kedengar, bahkan sampai ke rumah kedengar. Dari Masjid An-Nur nih, ya ada suara muadzin yang adzan kedengar tuh jauh. Karena mic-nya hidup. Coba aja dicabut tuh. Kedengeran ya Ibu? Atau mati lampu kedengeran ya? Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa yakin ada aliran listrik? Iya, ditanya lagi, kelihatan nggak aliran listriknya? Kan nggak kelihatan. Nah, itu analoginya, perumpamaannya. Nah, Allah pun mengajarkan ciri-ciri orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan segala sesuatu yang tidak nampak. Apa saja? Kalau dalam kitab Tafsir Munir, di mana pengarang kitab mufassirin menjelaskan, ya, yang dimaksud gaib di sini, kasih tahu nggak ya, Bun? Jangan dulu deh, Bu. Soalnya ada yang maksa dulu mau lewat ya. Insya Allah pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan kembali. Baru sedikit kita bahas tentang sesuatu yang gaib ini. Bahwa itu adalah salah satu ciri orang yang beriman. Yaitu sesuatu yang harus diimani yang gaib. Walaupun tak tampak oleh kasat mata. Kita lanjutkan setelah yang mau lewat ini pemirsa. Tetap bersama kami di Muhasabah. Evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan kajian kita di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Dan kita masih berada di Masjid An-Nur di perumahan Pondok Hijau Permai, Bekasi Timur ya, bersama ibu-ibu juga dari Majelis Taklim An-Nur, subhanallah. Kita lanjutkan ya Bu ya, masih semangat Bu? Nggak ngantuk kan? Nggak ya? Oke. Tadi kita sudah sedikit membahas ya Bu ya, mengenai mengenal alam gaib nih. Ternyata adalah salah satu ciri-ciri umat muslim yang beriman adalah percaya akan hal-hal yang gaib gitu. Seperti tadi dalam surat Al-Baqarah ya, Bi ya. Lanjutkan deh. Jadi para mufassir makanya mendefinisikan gaib di sini ay yusaddiquna bima ghaba anhum minal jannah wan nar was sirat wal barzah wal mizan ya wal ba'as juga wasyayatin wal malaika. Apa maknanya? Yusaddiquna, maksudnya adalah meyakinkan kebenaran di dalam hati bima ghaba anhum, dengan apa-apa yang nggak nampak dari pandangan kasat mata mereka. Maksud kasat mata kita, contoh dari jenis apa? Tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya sirat, tentang adanya alam barzah, tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari pembalasan, termasuk yang di dalamnya tentang yang namanya ada malaikat, juga ada yang namanya jin,
juga dengan adanya iblis serta konco-konconya syayatin. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata terbuka, tapi termasuk menjadi rangkaian ciri orang yang beriman harus meyakini dalam hati kesemuanya itu adalah ada. Gitu. Ibu ada yang udah pernah ke surga? Ke neraka mungkin? Takut ya Bu ya. Tapi sebagai umat yang beriman, kita harus yakin bahwa itulah masa-masa kita yang kekal nanti ada di, kita sih mintanya ya jadi penghuni surga insya Allah. Tapi seperti apa hanya tergambar ya di dalam Al-Quran ya, biar surga nanti akan begini neraka. Tapi secara pandangan kita nggak pernah tahu yang mana seperti apa bagaimana gitu ya. Al-Quran membayangkan. Makanya buat mereka-mereka yang termasuk kita di hidup era sekarang, sejak 14 abad tahun yang lalu Rasul membela sekali tuh Bun. Apa Rasul bedakan? Berbahagialah orang yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Kenapa? Logikanya ngelihat dan bertemu jadi wajar kalau dia beriman. Tapi Rasul memberikan juga apresiasi yang luar biasa. Tuba, summa tuba, summa tuba. Berbahagialah, berbahagialah. Liman lam yaroni wa amanabi. Buat orang yang nggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada agamaku. Percis kayak kita sekarang nih. Kalau ditanya, ya saya, istri saya, juga para jamaah taklim An-Nur, serta pemirsa di rumah, pernah ketemu Nabi? Jawabannya belum. Kenapa beriman? Nah inilah makanya Rasul memberikan apresiasi yang luar biasa. Berbahagia, sungguh berbahagia. Orang yang belum berjumpa denganku, tapi dia beriman akan agama yang aku bawa. Nah tentunya apalagi walaupun berawal dari karena mungkin keturunan, alhamdulillah bapak ibu kita Islam, tapi dari situ kan kita mencari, belajar dengan cara mengaji, dengan cara mengkaji yang akhirnya timbul keyakinan dari hasil awal keturunan. Ya Allah, ternyata begitu saya mengkaji Qur'annya, oh ini ayatnya, oh ini penjelasannya. Nah timbullah keyakinan yang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah contoh termasuk di dalamnya meyakini, mempercayai dengan yang adanya namanya gaib, gitu Bunda. Subhanallah ya. Nah terus bagaimana nih kita menyikapi adanya seperti tadi ya, ada jin, ada malaikat, ada surga, ada neraka, supaya kita tuh betul-betul pengen yakin banget sebagai panduan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang beriman. Bahwa suatu saat itu kita akan berjumpa. Jangan dulu jauh-jauh surga neraka deh, alam barzah dulu. Ya, kalau kita misalnya Allah cabut nyawa kita, pasti kita akan melalui apa yang namanya alam barzah itu. Ya. Jadi contoh yang paling real, Nabi Allah Adam ketika melanggar perintah dari Allah langsung mendapatkan sanksi. Nah, buat kita pun sebagai Nabi Allah Adam sebagai gambaran tamsil Bunda. Nah, buat kita pun makanya tergantung apa amaliyah yang kita laksanakan. Kalau meminjam bahasa Quran yang mungkin pemirsa di rumah sudah pada hafal, apalagi jamaah taklim An-Nur nih, yang dari wajah-wajahnya kelihatannya hafal 30 juz sampai juz 30 nih. Gitu kan? Nah, minimal juz 30 deh. Kan sering dengar tuh, wa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Nah, Allah nggak akan pernah menzolimi siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, kelak akan diberikan balasan kebaikan. Kemudian sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan hatta sebesar dzarrah pun akan Allah berikan balasan juga keburukan. Tergantung amaliyah yang kita tanam. Kalau kita nanamnya pohonan yang berbuah, nanti suatu saat kita akan memetik buahnya. Pun juga sebaliknya. Itulah fungsinya nanti ada apa Bun? Hari pembalasan. Yang dipanggil semuanya ini adalah gaib. Gitu kan? Nggak nampak oleh mata, tapi wajib untuk kita yakini. Yang akan kita lalui dulu nih setelah kehidupan di dunia ini nih. Baik, ya. Alam barzah. Tergambar di dalam Al-Quran seperti apa sih bayangan alam barzah itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang Rasulullah ceritakan nanti alam barzah itu kan seperti ini gitu. Jadi kalau secara rangkaian
semuanya kita akan memasuki sampai 5 fase alam. Pertama, dari mulai alam arwah. Ini gaib. Tapi ada. Mana alam arwah itu? Alam arwah itu jadi jangankan untuk diri kita. Untuk kita punya anak. Anak kita nanti menikah lagi ada jodohnya, punya cucu. Karena melahirkan. Nah, cucu kita pun nanti besar. Ketemu jodohnya lagi, lahir lagi, punya cicit. Terus ke bawah. Itu bentuk casingnya kayak begini. Itu belum terlihat. Tapi ruhnya sudah Allah persiapkan. Subhanallah. Ya contoh kayak kita begini, Bu. Ya makanya di antara kita tolong jangan saling menyakiti. Karena kita bukan barang inden. Nggak bisa pesen ya, Bu ya. Iya, gitu. Kalau saling menyakiti, sakitnya tuh di sini gitu. Jangan saling menyakiti. Ada yang mau lewat lagi, Bu ya. Ya makin seru pembahasan kita pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Tetap bersama kami di Muhasabah. Evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang soleha yang hadir di sini dari Majelis Talim An-Nur di perumahan Pondok Hijau Permai Bekasi Timur ya. Kita kembali lanjutkan ya Bi ya kajian kita mengenai mengenal alam gaib ya. Yang kita bahas yang pertama tadi ternyata manusia ini yang hidup semua yang hidup akan melewati 5 fase alam ya. Tadi sudah disebutkan dari alam arwah kemudian pindahlah kemana? Ke alam rahim. Alam rahim lewat asbab jalan syariat yang benar, prosesi akdun nikah yang tadinya haram jadi halal, yang nggak boleh jadi boleh. Nah, dari asbab kerjasama yang baik antara bapak dengan ibu kita. Saya nggak jelasin lagi kerjasamanya deh, gitu kan? Iya, sebab kan saya lihat di sini, ya pokoknya kerjasama aja udah, gitu ya Bu ya. Kenapa Ibu ketawa-tawa Bu? Ya itu. Nah, jadilah. Ya, mana? Ya, alhasil dipindahkan tuh dari awalnya mimma'in mahin, air yang hina, yang bahasanya sperma di alam rahim. Dari rahim alam dunia yang sekarang. Dari alam dunia siap untuk masuk nanti pas waktunya tiba alam barzah. Jadi jangan diterjemahkan kuburan itu alam barzah. Bagaimana kalau mereka yang meninggal dunianya asbab gempa bumi? Bagaimana mereka yang seperti korban di Aceh tsunami, tenggelam di lautan, korban pesawat yang menabrak gunung? Berarti nggak ada kuburannya, nggak dapat alam barzah. Nah makanya diterjemahkan kubur itu alam barzah. Ya, hanya mereka yang meninggal secara normal dikuburkan ya ke tanah karena mengikuti sunnah yang mengikuti perbuatan Nabi. Intinya alam apa?